Saya rasa kalau saya melakukan hal tadi sekitar 10-20 tahun yang lalu, ya Bisma aja sih lewat. Makanya kita kasih apresiasi dong buat Ari tadi luar biasa banget sama My On. Tapi memang bukan cocoknya bukan boy band, Ri. Apa tuh? Boy Pung. Apa tuh? Boy Opung. Udah tua banget. Udah tua banget. Tapi- Ngos-ngosan dari tadi. Ngos-ngosan itu untuk menambah keseksian. Oh. Jadi kalau anak boyband sama penontonnya, ada apa? Kesannya seksi, padahal itu capek. Aduh. Tapi sekarang ini sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Banyak sekali boyband yang muncul di Indonesia dengan gayanya dan juga ibaratnya punya trademark masing-masing yang berbeda-beda. Dan sebentar lagi kita akan menemukan satu boyband baru Indonesia yang ini sudah merasakan bagaimana rasanya di training oleh boyband sesungguhnya yang ada di Korea. Bayangin. Langsung kita akan panggilkan. Ini biasanya setiap mereka keluar cewek-cewek langsung pada jerit. Langsung pada jerit pingsan. Lagunya apa nggak tahu dia. Oke, langsung aja kita panggil. Inilah dia. Evo! Tepuk tangan sekali lagi. JJ. JJ. Ya. Verly semuanya ada di sini. Ya, tepuk tangan sekali untuk adik-adik saya yang datang ke sini. Dulu masalahnya pas lahir, dipisah kita waktu itu. Kok beda banget adiknya dikirim ya? ke Korea, iya makanya. Nah sekarang pasti sudah tahu semua bahwa di S4 itu isinya Firly, the sexy. Wih. IP-nya kecil, teriaknya kenceng. JJ the sweet. Arthur the sentimental. Alice the smart. Ari Untung the old guy. Lo harus ikut S aja. S aja ya, S aja ya. Ini S4 ketika ke Korea, kemudian setelah selesai berpendidikan balik lagi ke Indonesia ganti nama menjadi Impor. Ekspor impor. Soalnya itu lagi hebat tuh, impor daging sapi ya. Kita mau tanya nih, selama di Korea itu apa aja sih yang kalian rasakan di sana? Kebetulan kita dikirim oleh manajemen kita di sana untuk mengalami proses inkubasi sebelum akhirnya debut sebagai singer. Diinkubasi kan? Jadi emang Ditabung gitu, ditabung. Itu baik. inkubasinya bukan kayak di bayi tabung ya, bukan, tapi lebih ke kayak di training, vokal, dance, juga attitude, semuanya lah sebelum kita siap debut sebagai penyanyi kita di training dulu di sana. Selama kurang lebih 1 tahun. Kalau misalnya saya tanya nih ya, kalau menurut kalian originalitas itu penting atau enggak? Originalitas itu penting banget untuk menunjukkan identitas dari sebuah atau mungkin seseorang, karena apa ya, itu yang akan menunjukkan dan itu yang akan menjadi brand image yang akan dijual ke publik nantinya. Apakah kalian merasa orisinil? Kita original, tapi kita dibilang ke Korea-Koreaan kita kurang setuju. Kenapa? Karena kita hanya mengambil sistem belajar di sana, kita hanya menyerap pembelajaran di sana, tapi kita masih tetap original Indonesia. Berarti original Indonesia. orang Indonesia, Yang mengambil pelajaran sistem yang ada di sana. tapi dus, buku, sama charger lengkap. Bukan kakak. Sekarang bicara soal originalitas ya, bahwa ternyata memang banyak sekali musisi kita yang punya banyak sekali pengaruh dengan band-band di luar. Nah, ini ada beberapa info Ini mungkin ada yang diketahui oleh influence, masyarakat ya. influence tentang band-band di luar dan juga band Indonesia. Yang pertama itu adalah Mosquito versus Big Bang. Kalau dilihat dari konsep fotonya juga mirip banget ya. Bahkan sampai ke t-shirt-t-shirtnya. Tapi kita bisa dibilang mungkin bukan duplikat, tapi justru terinfluence. Benar sekali. Tapi sekarang ini mungkin ada yang berbeda dari mereka. Apa? Karena Big Bang sekarang udah sibuk untuk promosi Talk. Mosquito enggak kan? Talk ya. Ayo, itu kelihatan jelas, Ri. Harus,
Yang kedua itu ada Smash versus Super Junior. Kalau dilihat memang dari bentuknya juga dari fotonya juga mirip banget sih memang. Tapi terpengaruh lah gaya penampilan sama kostum bahkan video klipnya juga bisa dibilang mirip. Oh begitu. Tapi sebenarnya yang saya sayangkan kenapa Smash baru sekarang gitu melihat Suju ya. Karena saya dari kecil udah tahu Suju. Bahkan saya apa lagunya? Yang mana? Sujulah aku sepuas hatimu. Itu tuduh ya? Itu tuduh ya? Saya nggak ada yang tahu lagu dangdut. Angkatannya terlalu lama. Oke lagi silakan. Angkatan Bapak terlalu lama Oh, mungkin. lama ya. Berikutnya ada EXO-9 versus 2PM. Ini kalau dilihat memang dari video klipnya mirip juga. Ya, Doyan-doyan main di hujan. Oh iya. ya dari namanya juga 2PM, mereka sukanya ngumpul jam 2 siang. Ya makanya rambutnya itu pirang-pirang, itu gara-gara matahari. Bukan karena... Oh ini lebih panas lagi berarti. Lebih panas lagi ya. Siapa lagi berikutnya? Ini terakhir juga ada band fenomenal banget, boy band ini fenomenal akan keluar, banget. Bor, ya? Ini dia, One Direction. One Direction kan, lagi fenomenal banget versus Untung Direction. Untung Direction. Kembar 4 ya. Geli tapi lihat mukanya. Kembar 5. Itu semua personilnya dari Tegal. No Iya, Tegal, Ortega. Ortega, ya. Orang Tegal asli. Kita kembali kepada S4 sekarang ini. Mungkin itu bukan berniat untuk menjiplak, tapi adalah sebuah influence ya. Influence akan dikembangkan sendiri ya. Dan sekarang ini setiap personel dari S4 mempunyai karakter masing-masing. Gitu. Ini karakter ini memang kalian punya sebelumnya dari dalam hati, apa memang sudah dibentuk oleh manajemen? Kebetulan sebenarnya selama proses kita di training di sana, itu beberapa produser kita di Korea dan juga di Indonesia tuh melihat sambil juga menggali potensi kita, sambil melihat potensi kita tuh sambil melihat kayak karakter masing-masing dari S4 ini kayaknya cocoknya lebih kemana gitu. Jadi kayak setiap personil itu mewakili satu karakter yang strong. Jadi misalnya kayak aku mungkin menurut manajemen seksi, diarahin ke arah seksi gitu. Terus kalau misalnya JJ yang sweet, diarahin ke yang sweet. Jadi memang sambil dibantu untuk develop karakter kita masing-masing sambil kita juga disuruh bahwa ini belajar nih karakter ini gitu. Jadi memang Karakternya. kita tahu Diperdalam bahwa karakternya ya? idol group di Korea maupun Indonesia juga sebenarnya masing-masing dari personil itu memiliki karakter masing-masing. Karakter masing-masing ya. Tapi banyak yang bilang katanya kalau boy band, terutama boy band yang ada itu lebih erat kaitannya dengan cowok-cowok yang manis, lembut, perawatan gitu kan. Oh, sekarang kita tanya lah. Menurut pendapat nggak kalian pernah gimana? perawatan nih berempat. Itu terlalu jujur ya. Apa ya, kalau soal penampilan itu bukan cuma boy band ya. Singer, pelawak apapun itu, public figure, itu membutuhkan bukan perawatan. Ibaratnya memperhatikan penampilan, karena itu yang dijual ke publik gitu. Oh gitu. Tapi kalau kita sih, kita lebih ke seharian kita lah, apa yang kita punya itu yang kita tampilkan aja. Siap. Nah di antara S4, siapa yang menurut kalian sering kalian jeritin? Arthur? JJ Arthur? JJ Arthur? Semuanya? JJ katanya. JJ Arthur, oke. Ini pertanyaan saya nih, akan dijawab masing-masing. Pertanyaan saya, ini semuanya akan menjawab ya. Kalian posisinya sekarang punya pacar atau masih single? Jangan dijawab dulu. Apakah benar sudah punya pacar atau masih single atau sudah beranak 3? Kita akan ketahui setelah yang satu ini. Masih ngobrol bareng S4 ya. Sekarang kita akan mengulang pertanyaan saya tadi mengenai status mereka. Apakah masih single atau sudah duda? Oh jauh banget ya. Kita akan mulai dari yang paling ujung. Yang paling ujung ini adalah yang kita biasa sering jawab. Terus gue harus bilang wow, enggak. Kita mulai dari Alif. Oke Alif. Kamu sudah punya pacar atau belum? Kebetulan saya single parent. Loh, enggak udah punya anak. Enggak, single. Jadi masih pengen serius ke karir dulu. Oh gitu. Sudah pernah pacaran berapa kali?
10. Enggak. Lu sebenarnya pacarnya apa bisnis MLM sih? Tipis. 10 ya. 10. Ini Arthur nih agak pendiam. Arthur? Ya. Arah-arahnya agak banyak tidur. Arthur, berapa, sudah punya pacar belum? Belum, masih single. Berapa kali pacaran? Baru pacaran 1 kali. Pacar 1 kali? Iya. Baru satu kali. Belum pacaran. pernah kalah, belum pernah menang. Draw. Tinju apa Arthur pacaran? memang baru pacaran 1 kali tapi udah putus 6 kali. Tapi dia mengingatkan kita sama Roger Danuarta. Begitu ya. Roger Danuarta. Bener. Berikutnya, JJ. JJ masih single, masih jomblo. Single semua. Masih jomblo sampai sekarang. Udah pernah pacaran? Pernah 2 kali. Diputusin apa putusin? Bentar, kayaknya ragu-ragu gitu. Berapa jujur? 2 kali. Jujur bang. Jujur tuh? 2 kali jujur beneran. Jujur? 2 kali atau 20 kali? 2 kali. 2 kali, 10. Ya. 2 kali. Ya, dia mungkin agak, dia cowok playboy biasa malu-malu. Firly ini, udah punya pacar? Aku juga masih single. Padahal ini kalau pulang nih dimarahin pacarnya masing-masing nggak punya pacar. Kenapa kamu nggak single? Karena emang kebetulan manajemen gitu tuh salah satu kebijakannya bahwa kita memang harus konsen sama karir dulu, apalagi kita baru mulai. Kita baru debut kemarin sekitar 6-7 bulan, jadi memang kita harus konsentrasi sama kerjaan dulu, jangan sampai hal-hal yang berbau apa namanya ya ginilah gitu kan, asmara gini mengganggu konsentrasi gitu, lebih kayak gitu. Salah satu syaratnya adalah single, berarti. Single. Untuk sementara Untuk mungkin, sementara. atau sekarang sih kita merasa bahwa pacar kita tuh as as. Woi, explore us, bagus banget kata-katanya. Udah pernah pacaran tapi? Pacaran di umur saya yang segini pasti sudah pernah. Berapa kali? Berapa kali ya? Enggak banyak sih. Ayo, berapa? 4 kali. 4 kali. Diputusin atau putusin? Kebanyakan diputusin karena memang saya orang yang susah untuk misalnya kalau misalnya apa namanya diajakin kesini dong apa segala macam gitu, karena memang sibuk sama latihan atau apa yang udah-udah sih kayak gitu. Oh, kok masih belum bisa berkomitmen?